Ayo obrol untuk vitalitas. Nggak apa ya, sedikit? Masih mau dengerin? Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di acara Ask Dokter Anything. Bersama saya, Dr. Yulia Siska. Saya praktisi kesehatan dan kecantikan lebih dari 20 tahun. Ya, jadi hari ini saya akan menjadi host teman-teman semua, sekaligus jadi narasumber juga. Mungkin dari teman-teman semua ingin ada yang mau ditanyakan seputar kesehatan dan kecantikan, tapi kita ambil tema yang berhubungan dengan kelenjar limfe. Ya, semua yang dari sini, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan detox ya, buat saya tuh bulan detox ya, bersih-bersih. Nah, nanti yang namanya bersih-bersih tubuh itu nanti akan berhubungan tuh dengan yang namanya sistem limfe di dalam tubuh kita. Ya, teman-teman ya. Jadi tugas dari bersih-bersih itu salah satunya adalah ada sebuah sistem yang Tuhan berikan ke kita gitu ya. Jadi luar biasa ya, tubuh kita tuh ada sistem bersih-bersih ya, bersih-bersih dari kuman, bersih-bersih dari hal-hal yang tidak baik ya, yang kemudian akan didiskusikan kembali gitu ya. Oke. Nah, teman-teman memahami pentingnya sistem limfatik di dalam tubuh kita. Mungkin ada yang bertanya apa sih sistem limfatik itu, kayaknya bahasa asing mungkin ya buat teman-teman yang baru yang belum mengikuti sebuah program ya. Sistem limfatik ini adalah sebuah apa namanya, kalau saya bilang sirkulasi seperti pembuluh darah. Kalau teman-teman berbicara tentang pembuluh darah udah nggak heran ya, betul nggak? Siapa di sini yang nggak tahu yang namanya sistem pembuluh darah? Ada yang nggak tahu sistem pembuluh darah? Pasti tahu ya, sistem pembuluh darah, ya tugasnya membuat darah, mengalirkan nutrisi, ya makanan-makanan, oksigenisasi, pasti tahu. Bahkan pembuluh darah juga bisa terlihat nih, ya. Kalau misalnya teman-teman lihat ada nih pembuluh-pembuluh vena gitu ya, itu terlihat. Jadi sangat mudah untuk memahami atau mengerti bahwa oh iya di tubuh saya nih ada loh pembuluh darah. Tapi kebanyakan mereka juga nggak paham atau nggak ngerti apa sih yang namanya pembuluh limf. Kenapa? Karena nggak terlihat, teman-teman. Ya, nggak terlihat dan nggak terasa. Ya, nggak terlihat dan nggak terasa. Tapi ya tentang hubungan pembuluh darah dengan pembuluh getah bening. Wah, oke, nanti saya jelasin sedikit. Tapi dalam bentuk cerita ya, boleh ya. Jadi supaya teman-teman memahami apa sih kaitan pembuluh darah dengan sirkulasi getah bening, gitu ya. Dua sejoli nih. Kalau dalam hubungan kerja dia mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kalau satu sakit, yang satunya juga bisa ikut sakit, gitu ya. Makanya dua-duanya harus kita sehatkan. Oke, oke, saya langsung aja. Dua sistem yang besar di dalam tubuh kita, ya. Pertahanan. Biasanya orang berbicara tentang pertahanan tubuh itu berbicara tentang imunitas, benar nggak? Imunitas gitu ya. Tapi boleh ya saya highlight di sini bahwa imunitas itu sebenarnya nomor dua. Nomor satu itu adalah bagaimana kita bisa jadi yang pertama adalah sistem yang namanya antioksidan. Mungkin gak heran ya teman-teman gak dengar antioksidan itu sebenarnya udah lama banget ya digaungkan itu antioksidan. Ya, antioksidan itu nanti akan berhubungan dengan nutrisi. Ya, angka kecukupan gizi dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian baru yang kedua kita akan berbicara tentang sistem imunitas di dalam tubuh kita. Bagaimana sistem imunitas itu bahasa gampangnya adalah kita di dalam tubuh membutuhkan sebuah sistem untuk membersihkan sampah-sampah, racun, detoks, protein, lemak yang tidak bisa diangkut oleh si pembuluh darah. Ya, makanya ada dua hal nanti perbedaan antara si pembuluh darah dengan si kelenjar limf ini, gitu ya. Nah, di dalam tubuh ada dua sistem besar, yaitu sistem pembuluh darah dan sistem kelenjar, ya, kelenjar. Dan keduanya itu unik, teman-teman. Keduanya unik. Apa saya bilang katakan unik? Karena pembuluh darah, ya sistem pembuluh darah itu ya digerakkan oleh pompa jantung. Coba di sini teman-teman semua, coba pegang jantungnya, boleh pegang jantungnya semua di sini. Berdetak nggak? Terasa nggak detaknya? Ya, terasa ya detaknya ya. Betul gitu ya. Nah itu dia memompa teman-teman. Dia memompa darah ya dan mengembalikan lagi ke seluruh seluruh organ kita gitu ya teman-teman ya. Pembuluh darah. Nah, bedanya apa dengan kelenjar? Kelenjar getah bening itu jalannya dia beriringan dengan si pembuluh darah. Oke, tadi saya bilang ya, dia teman sejoli itu berdua, gitu ya. Satu memberi, kemudian yang satu lagi nanti membersihkan, gitu ya. Nah,
Sayangnya si sistem pembuluh darah ini dia nggak punya pompa kayak pembuluh darah gitu ya, nggak punya jantung seperti jantung, dia nggak punya gitu. Terus gimana dong dok cara menggerakkan si kelenjar ini, si pembuluh darah ini gitu ya? Si pembuluh darah, si kelenjar ini dia bergerak karena adanya aktivitas otot rangka teman-teman. Ya dengan bergerak aktif, ya dengan olahraga atau orang biasa kenal dengan pijat limfatik. Ya, pernah dengar pijat limpatik? Tapi pijat limpatik ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki keahlian khusus, bahkan sudah memiliki sertifikasi untuk bisa melakukan pemijatan limfatik. Ya, jadi yang paling gampang apa nih? Ya olahraga, gitu ya. Tapi dengan adanya kehidupan modern pada saat ini, orang males olahraga, mager. Dengan adanya pekerjaan, membuat mereka mobilisasi dari ototnya itu jadi stuck, males bergerak, ototnya jadi kecil. Benar nggak? Betul nggak, teman-teman? Betul ya? Kerjaan kita melalui handphone membuat otot-otot kita menjadi menegang dan kita males melakukan peregangan. Ya, nah teman-teman, ya dok, mager ya? Ah, oke. Oke. It's okay, yang mager nggak apa-apa ya. Nanti ada solusinya yang buat mager. Oke. Nah, gimana sih cara kerjanya dan hubungannya dengan si pembuluh darah dengan kelenjar limf? Nah, teman-teman, ya, pembuluh darah ini ya itu panjang ceritanya dari aorta ya, kemudian dia ada pembuluh darah kecil yang teman-teman bisa masuk ke dalam organ-organ kita di jaringan-jaringan itu namanya adalah kapiler. Itu adalah pembuluh darah kecil, teman-teman, ya. Nah, pembuluh darah kecil ini yang kapiler ini dia akan melepaskan ya, akan melepaskan zat-zatnya itu ke dalam ruang-ruang sel. Ya, ruang-ruang sel itu disebutnya dengan interstisial. Jadi ada cairan yang dikeluarkan oleh si pembuluh darah melalui kapilernya. Nah, disebutnya apa? Disebutnya adalah filtrasi, gitu ya. Jadi dia memfiltrasi. Kemudian setelah memfiltrasi, gitu ya. Nah, organ interstisial ini akan memberikan kayak kita tuh kayak dikasih energi gitu ya kalau misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pelepasan seperti itu, kulit-kulit juga menjadi lebih baik, gitu ya. Organ-organ juga menjadi lebih baik. Kemudian setelah itu apa yang terjadi adalah setelah dia dilepas, kemudian pembuluh kapiler itu juga akan menarik kembali gitu loh ke dalam pembuluh darahnya. Tapi yang diambil itu lebih sedikit dibandingkan yang dikeluarkan. Jadi alias kalau nanti ya karena yang diambilnya itu misalnya yang dikeluarkan 20 misalnya, kemudian yang diambil 17, berarti ada sisa 3 di antara interstitial cell gitu ya. Ingat ya, tubuh kita itu terdiri dari sel-sel. Nah, di antara sel-sel itu ada rongga, itu yang namanya interstisial gitu ya. Nah, inilah fungsi dari si kelenjar limfe, teman-teman, pembuluh limfe sistemnya. Di mana sistem ini nanti akan mengangkut apa yang tidak bisa diangkut oleh si pembuluh darah. Apa yang nggak bisa diangkut oleh pembuluh darah? Misalnya, yang berberat molekul besar, seperti lemak, protein. Kemudian juga dia nggak bisa tuh ngangkut produk-produk yang berat jenisnya itu besar. Sehingga apa? Sehingga yang berfungsi untuk mengabsorpsinya itu adalah si pembuluh limfe gitu ya, sistem itu gitu. Nah, apa yang terjadi ketika nanti terjadi gangguan teman-teman ya, atau misalnya Tuhan nggak kasih kita tuh sistem limfatik tuh ya, yang nggak, yang kalau terjadi misalnya Tuhan nggak kasih kita sistem limfatik, maka tubuh kita akan menjadi udem, akan menjadi besar karena cairan ya, karena semakin lama kalau cairan nggak diangkut tuh sisanya dia akan membesar. Makanya kalau salah satu ada kelainan dari sistem pengangkutan ini atau pembersih ini, maka akan terjadi udem. Siapa di sini yang duduk lama suka bengkak kakinya? Ada nggak? Suka bengkak kakinya ada? Ada? Ada nggak? Yang duduk lama di pesawat misalnya? Iya. Ada yang suka udem ya, ada yang suka bengkak, kesemutan. Benar, benar. Ya, itu adalah tanda-tanda teman-teman bahwa teman-teman mengalami gangguan pada kelenjar limfenya gitu ya. Naik kereta. Oke, naik kereta kenapa naik kereta? Udem kakinya ya, atau duduk terlalu lama gitu ya. Dan ada situasi di mana kita nggak bisa melakukan pergerakan gitu ya. Kram, ya betul gitu ya. Itu salah satu sumbatan ya yang terjadi pada sistem pembuangan kita. Nah, sepatu terasa sempit ya. Oke, good good good, benar 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 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
Inilah fungsi dari si pembuluh limfa untuk mengangkut gitu ya, mengangkut cairan, mengembalikan cairan yang pada akhirnya dikembalikan lagi ke pembuluh darah setelah melalui proses. Jadi diproses dulu tuh yang nggak bisa diangkut pembuluh darah. Jadi apa yang tidak bisa diangkut pembuluh darah kembali, pasti sesuatu itu yang bermolekul besar atau sesuatu itu harus melakukan sistem pendetoksifikasian terlebih dahulu. Ya, entah itu nanti misalnya teman-teman punya penyakit degeneratif atau cancer gitu ya, itu akan diambil tuh ya oleh si kelenjar limfe gitu ya. Kemudian dia akan dibawa ya, dia akan dibawa melalui pembuluh lim, kemudian akan masuk melalui nodul-nodul dia. Jadi sistem limfatik itu seperti tasbih. Teman-teman tahu tasbih nggak? Tahu ya tasbih ya? Rosario kalau nggak salah juga sebutannya, itu dia bentuknya seperti nodul-nodul. Nah, seperti itulah rangkaian di dalam tubuh kita, gitu ya, kelenjar. Nah, kemudian dia akan masuk ke masing-masing duktusnya, kemudian di situ akan diolah, akan disaring, akan dibersihkan. Kemudian setelah disaring maka duktus-duktus ini akan membersihkan dari kotoran misalnya, ngedetoks dengan mengeluarkan apa? Ada di situ nanti yang namanya limfosit B, limfosit T yang untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Sehingga duktus-duktus ini banyak teman-teman. Kenapa? Karena kelenjar limfa ini juga ada di seluruh organ kita. Jadi dia bisa menangkap melalui kapiler-kapilernya. Dan duktusnya itu banyak sekali, nodul-nodulnya itu banyak di seluruh tubuh kita. Sehingga nanti dia akan membantu meningkatkan imunitas kita karena fungsi dari nodulnya itu juga nanti untuk membantu sistem detoksifikasi. Ya, makanya kalau kelenjarnya lancar, biasanya imunitas kita juga semakin tinggi gitu ya. Nah, setelah dibersihkan terus diapain nih, Dok? Gitu ya. Setelah dibersihkan dia akan diangkut, kemudian dia akan masuk ke dalam sebuah vena. Nah, vena ini terconnecting dengan pembuluh darah. Jadi dikembalikan lagi. Jadi fungsi dari sistem limfatik adalah untuk mengembalikan lagi cairan ke pembuluh darah. Artinya apa? Artinya pembuluh limfatik ini menggerenti sebuah sistem cairan di dalam tubuh. Sehingga dia akan dikembalikan lagi tuh ke pembuluh darah, tapi udah kondisinya yang bagus, yang bersih gitu lah. Sehingga siap diedarkan kembali oleh si pembuluh darah. Ya, jadi udah ada dua nih ceritanya. Yang satu pengembalian cairan, yang kedua adalah detoksifikasi. Kemudian bagaimana dengan bentuk protein? Tadi ada yang tanya gitu ya. Oke. Nah, pembuluh darah kita juga mengangkut protein. Tapi ada di mana protein itu pada akhirnya ada satu tempat di mana protein pada akhirnya ngerembes ke interstisial gitu ya, dia ngerembes ke interstisial gitu ya. Kemudian protein ini akan ada di dalam interstisial. Biasanya dia jenis protein yang tidak misalnya larut dalam air misalnya gitu ya. Dia akan ada dalam interstisial cell. Nah, saat protein ini meningkat, maka secara automatically dia akan meningkatkan tingkat osmosis di dalam interstitial cell. Artinya apa? Artinya kumpulan dari protein ini akan menarik cairan yang ada di dalam pembuluh darah kita itu keluar. Sehingga apa? Sehingga protein kita ini akan mengumpulkan cairan di interstisial yang sehingga kita sering menyebutnya apa? Bengkak atau udem. Dan biasanya ini terjadi jika terjadi perlukaan atau terjadi sumbatan di pembuluh darah gitu ya, atau misalnya pasca luka misalnya, pasca kita terbentur misalnya, gitu ya, atau ada sumbatan yang jelas-jelas dari penyakit-penyakit degeneratif. Betul nggak? Siapa di sini yang kalau ada bengkak, ada luka, kemudian ada bengkak di sekitarnya? Ada? Ada nggak? Ya, karena ada rembesan dari protein tadi di kapiler, sehingga ketika tingkat osmosisnya naik, dia akan menarik cairan, kemudian dia akan membengkak. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalau sudah ada sumbatan seperti itu, ya, maka salah satu cara yang kita lakukan adalah mengaktifkan area sekitar di luar luka, gitu ya. Kenapa? Di luar luka karena bukan lukanya, ya, gitu ya. Di luar luka untuk apa? Untuk menstimulat dari kelenjar si limfatik tadi untuk bisa mengaktifkan penyerapan dari cairan interstisial tadi. Sehingga apa, teman-teman? Sehingga kalau kita bisa mengaktifkan ini, maka udemnya juga terlihat lebih kempes gitu ya, lebih kempes teman-teman.
Benar nggak? Ya, nanti kita akan hubungkan dengan kesehatan Pro Wellness. Kenapa banyak sekali dari para testimoni atau yang sudah menggunakan program ini, ya, jadi biru kulitnya, betul, karena ada proses oksidasinya juga, gitu ya. Nah, apa namanya, dia akan banyak sekali testimoni yang bilang, "Iya, saya udem, saya bengkak, tapi setelah melakukan program Ayo Pro, kempesnya itu langsung hilang." Wow, bukan simsalabim, teman-teman, tapi itulah, sistem mekanisme dari, sistem kita yang Tuhan berikan, gitu ya. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi manfaatkan itu, gitu ya, manfaat itu. Jangan suka mager, ayo, ya. Oke. Apakah bisa terbantu jika aliran kelenjar kita itu lancar? Nah, ternyata jawabannya bisa, teman-teman. Ya, bisa, tapi memang memerlukan waktu. Kenapa? Karena kita akan mengaktifkan sistem limfatik T yang ternyata itu bisa loh membantu regenerasi dari sel-sel yang sudah lama rusaknya seperti keloid gitu ya. Jadi ini bagus banget nih gitu ya, bisa diaplikasikan untuk body confident-nya gitu ya. Oke. Oh, sorry. Oke. Saya mohon maaf ya kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab ya. Oke, saya lihat dulu. Coba. Saya diterapi 1 kali oleh dokter spesialis di bagian pergelangan tangan. Memang langsung terasa hasilnya. Betul, gitu ya. Karena alat elektronik ini adalah salah satu alat terapis yang memang sudah dipakai banyak sekali. Arus ini dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah pada otot misalnya, pada fisia, gitu ya, pada rasa nyeri, udem, gitu ya, itu sangat membantu sekali, atau kekakuan otot, gitu ya, teman-teman ya. Gimana cara kita untuk melakukan massage dengan menggunakan alat elektrik yang ada di IO Pro Wellness ya. Intinya adalah teman-teman arahkan ke arah atas atau ke arah kelenjar besar dari sistem limfatik. Adanya di mana saja? Adanya nih di bagian bawah sini nih ya, teman-teman ya. Nih di sini bukan di tenggorokan, bukan, tapi di bagian bawah kanan kiri. Kemudian di bagian aksila di sini ya. Jadi kalau misalnya ke lengan arah atas, di bagian siku juga ada di sini ya. Jadi arahnya ke atas gitu ya. Kemudian dari sini arahnya ke aksila ya. Kemudian di bagian ekstremitas ada di bagian eh, ingunal ya, atau bagian lipat paha. Nah, arahnya ke sana ya, teman-teman ya, arahnya ke atas. Jadi kalau misalnya memang di bagian leher, teman-teman boleh misalnya ngebuangnya ke arah, di sini juga ada di bagian belakang telinga, karena di sini banyak sekali nodul-nodul nih, di sini nodul-nodul untuk melakukan detoksifikasi. Jadi kalau orang-orang yang punya masalah misalnya ya dengan kulit nih ya, berjerawat, berflek, teman-teman boleh bantu dengan melakukan stimulat pada kelenjar teman-teman semuanya ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membantu kesehatan dari kelenjar. Dan saya meng-highlight salah satu pernyataan dari seorang dokter ya. Nah, vitalitas laki-laki. Nanti saya cerita tentang ada tim saya yang menggunakannya untuk vitalitas laki-laki ya, teman-teman ya. Ada seorang dokter, saya mohon maaf saya lupa namanya, itu dari Amerika, dia mengatakan bahwa hampir semua dari penyakit-penyakit degeneratif itu pasti punya permasalahan pada penyumbatan di kelenjar beningnya. Makanya even itu teman-teman sakit sekalipun dan tidak bisa bergerak sekalipun, pasti teman-teman akan dibantu oleh ahli terapis misalnya untuk melakukan olah otot. Sebenarnya apa sih olah otot itu? Otot rangka yang diolah untuk menggerakkan sistem limfatik kita, teman-teman. Dan kalau ada sebuah program ya yang ditujukan untuk setiap orang untuk bisa membantu kesehatan limfatik baik dalam keadaan sehat dan sakit dengan cara yang mudah, teman-teman nggak perlu panggil ahli terapis, ahli pijat yang sudah bersertifikasi, tapi teman-teman bisa loh melakukan ini setiap hari di rumah. Nah, keren banget apa keren banget ya? Keren apa keren banget, teman-teman? Keren banget ya, keren banget gitu ya. Saya memanfaatkan ini untuk kesehatan holistik saya di rumah, teman-teman. Makanya saya cinta banget dengan program Ayo All Fitness. Kenapa? Karena yang saya jelaskan tentang sebuah alat elektrik ini adalah salah satu faktor penunjang.
Tapi yang lainnya apa nih dok yang perlu dipersiapkan? Yang lainnya adalah naikkan imunitas, naikkan antioksidannya dengan penutrisian baik. Ya, karena kalau cuma mengandalkan sebuah alat penunjang, teman-teman skip nutrisinya sama aja bohong. Benar sih, terasa gitu ya, tapi tidak memberikan sebuah kesehatan secara holistik. Jadi yang menggunakan IOPRO program ini juga harus dibarengkan dengan nutrisi yang terbaik, teman-teman. Dan berbicara tentang nutrisi, tentunya pada saat-saat ini sangat sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan asupan nutrisi dari piring plate makan. Maka kenapa ada yang tanya, kenapa program ini harus ada nutrisinya dok? Gitu ya. Karena teman-teman nggak akan mampu menyiapkan nutrisi dari satu piring plate makan. Padahal kita membutuhkan mikronutrisi untuk asupan tubuh kita. Ya, teman-teman ya. Jadi harus ada supporting dari mikronutrisinya ya dari dari mikronutrisi. Kalau makro itu dalam bentuk makanan, teman-teman. Percaya saya, dalam teknologi pada saat sekarang ini tidak ada orang yang mampu untuk memenuhi asupan gizi, even itu dia memiliki lifestyle yang cukup baik. Kenapa? Karena radikal bebas cukup sangat tinggi ya, teman-teman, di dalam ruangan pun juga sangat tinggi. Ya, nah kita perlu ini. Apa saja yang dibutuhkan? Misalnya, ya kita butuh salah satunya adalah kita butuh asam lemak yang baik, gitu ya. Asam lemak yang baik. Kita butuh mikronutrisi, vitamin, mineral, ion, fitonutrien. Dan untuk kasus-kasus tertentu, kita sudah mulai ada supporting dari mikronutrisi yang memang secara khusus untuk melakukan regenerasinya. Ya, oke. Katanya minum air lemon banyak-banyak bisa ngecelin perut dok, gitu ya, air lemon. Oke, kita berbicara tentang air lemon. Mudah-mudahan saya bisa menjawab air lemon ini, ya. Nah, ada yang bilang bisa nggak sih itu bagian dari mikronutrisi? Tapi apakah tubuh kita hanya memerlukan air lemon saja? Air lemon itu biasanya kandungan vitamin C-nya cukup sangat tinggi, gitu ya. Vitamin C salah satu salah satu sumber antioksidan, salah satu karena dia vitamin ya, karena kita vitamin. Dan antioksidan itu bukan bersumber pada vitamin saja ya, ada A, D, E, K yang larut dalam lemak ya, yang larut dalam air. Kemudian kita butuh ion, kita butuh fitonutrien. Tahu fitonutrien? Fitonutrien itu akar-akaran. Jadi kalau teman-teman yang bilang, dok saya konsumsi akar-akaran, betul, tapi itu sumber dari fitonutrien ya. Kemudian kita butuh yang namanya ion, mineral ya. Oke, nah, ini dia nih. Apakah air jeruk dikasih gula masih bermanfaat, dok? Insya Allah masih bermanfaat. Tapi ada satunya lagi nih, gitu ya. Vitamin C dengan gula. Ya, vitamin C dengan gula. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa gula merupakan sumber peradangan di dalam tubuh jika berlebih, teman-teman. Apalagi gula sintesis yang berbasicnya sintesis, bukan alami. Yang alami apa? Yang alami bersumber dari sayur dan buah-buahan. Jadi saya biasanya suka tanya gitu ya sama orang, gula fungsinya buat apa? Buat minum secara emosional enak atau mau mendapatkan manfaatnya? Kalau mau dapetin manfaatnya seperti bulan Ramadan, siapa di sini yang berbuka dengan teh yang manis? Ada enggak? Wah, bulan Ramadan tuh saatnya detox, tapi saya banyak menemukan orang-orang yang justru meningkatkan peradangan dalam tubuhnya. Kasihan nanti ya. Jadi kandungan air lemon itu dia memang bagus ya, teman-teman, bagus, tapi dia ada kandungan vitamin C-nya, kemudian dia sifatnya juga lebih alkalis ke dalam tubuh. Jadi, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, untuk sebagian orang itu yang tidak mempunyai masalah dengan asam lambung yang tinggi, jadi kalau punya asam lambung tinggi, sebaiknya jangan langsung gitu ya, yang tidak punya boleh silakan, itu bisa menetralkan, justru bisa menetralkan asam lambung, teman-teman. Dia sifatnya dia alkalis, dan pada saat dia dimasukkan ke dalam tubuh, maka fungsi antioksidan itu akan bekerja saat itu juga, gitu ya, bekerja saat itu juga. Jadi bagus nggak dok kalau misalnya saya habis makan makanan gitu ya, habis makanan-makanan yang berlemak, saya minum nih dok vitamin apa namanya air lemon atau air jeruk, boleh, itu bagus, tapi jangan dikasih gula, teman-teman ya, jangan dikasih gula gitu ya. Kalau misalnya madu masih boleh, tapi kalau untuk gula apapun jenis gulanya di skip. Ya, karena sayang nih, kita udah dapetin manfaat vitamin C-nya yang dosis tinggi dalam tubuh kita, dia bisa sebagai predator juga tuh untuk radikal bebas pada saat itu. Tapi bekerjanya hanya sebentar, teman-teman, ya, bekerjanya hanya sebentar. Jadi kalau minum vitamin C atau air lemon segera dihabiskan. Ya, segera dihabiskan karena dia merupakan sumber antioksidan.
ya. Jangan sampai dia teroksidasi. Jadi kalau buat secukupnya, kemudian langsung dihabiskan, ya, gitu ya. Air lemon dengan kulit lemon ya boleh. Semua yang Tuhan ciptakan dalam bentuk buah-buahan sebenarnya bisa kita gunakan, teman-teman. Bahkan ada yang memanfaatkan kulit dari lemon itu ya untuk kesehatan. Jadi boleh, gitu ya. Biasanya kita harus bersihkan atau kita pas sedikit gitu ya kulitnya supaya mungkin kalau yang takut misalnya ada apa namanya penyemprotan dan lain-lain boleh dikupas tipis kemudian boleh teman-teman potong masukin ke air itu bagus banget gitu ya. Ditambahin misalnya mint itu juga boleh gitu, daun mint ya atau tambahin juga serai, aduh itu enak juga gitu ya. Oke, teman-teman, ya, ini ada sebuah program IO Wellness di mana ini akan membantu teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua gitu ya, untuk mendapatkan kesehatan yang prima ya melalui sistem detoksifikasi. Sistem detoksifikasi ini sebenarnya sudah kita lakukan nih di bulan Ramadan ini, teman-teman, yaitu berpuasa dengan menggunakan kekuatan berpuasa 14 jam ya minimal 14 jam untuk mengaktifkan tubuh kita, mengaktifkan growth hormon kita yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya, untuk memakan sel-sel, untuk meningkatkan kelenjar limfatik kita, ya, untuk memakan sel-sel yang nggak baik dan mengganti sel-sel yang rusak. Itu pada saat growth hormon di dalam tubuh kita saat berpuasa itu mulai teraktifkan, teman-teman. Jadi ketika berbuka jangan kalap. Iya, jangan kalap teman-teman. Ya, saya sering mengatakan kalau nanti buka puasa jangan kalap ya, perlahan gitu ya. Biasanya kalau orang Muslim biasanya misalkan kurma dulu tuh, ya kurma bisa 3 gitu ya. Kemudian air putih, kemudian dilanjutkan sholat dulu gitu. Baru nanti setelah itu dia bisa makan besarnya nanti sekitar mungkin jam 7 atau jam 8 sebelum sholat atau mungkin sesudah sholat itu jauh lebih baik teman-teman. Gitu ya. Jadi benar-benar manfaatkan sistem detoksifikasi yang pada saat ini Tuhan beri. Ya, bayangin dalam 1 tahun kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk melakukan detoks tubuh, teman-teman. Ya, itu loh sudah dikasih tuh detox tubuh selama 1 bulan. Wah luar biasa teman-teman. Jadi setiap tahun kita akan mendetoks tubuh kita ya secara bersama gitu. Karena mungkin kalau secara disuruh misalnya males ya nggak ya males sih dok puasanya gitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ya karena ada unsur ibadah gitu ya. Nah ya jadi deh gitu ya. Kalau rasa manis di dalam jeruknya nggak apa-apa asal tidak ditambahkan ya asal tidak ditambahkan gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain pemanfaatan detox, gunakan juga kekuatan mikronutrisi melalui suplementasi ya suplementasi yang dianjurkan melalui program ada omega 3 kemudian ada riset saya senang banget sama riset teman-teman ya riset itu adalah nanti kita akan bisa mengembalikan metabolisme kita kenapa karena salah satu penyakit degeneratif biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan sistem metabolik di dalam tubuh kita dan riset ini saya supporting buat teman-teman semua yang memiliki masalah-masalah seputar metabolisme termasuk orang-orang yang mengalami gangguan diabetes hipertensi, ya silahkan teman-teman. Ya, air lemon sama madu boleh, boleh ya, silahkan. Tapi madunya secukupnya ya 1 sendok gitu ya, teman-teman diminum, kemudian minum air lemonnya. Nah, ayo obrol untuk vitalitas. Nggak apa ya sedikit? Masih mau dengerin? Masih mau dengerin nggak? Ya. Nah, ini juga ini bukan hal yang tabu, teman-teman. Mohon izin gitu ya. Ini bukan hal yang tabu untuk vitalitas gitu ya. Salah satu supporting selain dari makanan, dari mikronutrisi, kita punya salah satunya Fordimax atau R Square gitu ya untuk membersihkan dapur sel dan itu bisa meningkatkan vitalitas ya, vitalitas secara mikronutrisinya di dalam tubuh kita gitu ya. Kalau kita berbicara vitalitas biasanya berbicara tentang para bapak-bapak. Betul nggak? Betul ya. Nah, dengan adanya pembersihan di dalam mitokondria ini, dia akan meningkatkan ATP. Ya, ATP. Kalau nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman mendengar kata ATP, dulu dalam dunia kedokteran ATP itu sangat mahal sekali apa namanya produknya tapi dengan adanya suplementasi yang berbasis teknologi age-lock, ya, ini akan mampu untuk kita bisa mengaktifkan ATP secara alami. Dan ATP itu untuk meningkatkan energi vitalitas, terutama untuk laki-laki di bagian otot kecil. Mohon maaf ya, otot kecilnya pasti teman-teman sudah tahu tuh seperti apa. Jadi dikatakan itu meningkat kesehatan. Ditambah lagi,
ya. Ditambah lagi dengan untuk orang-orang yang biasanya memiliki vitalitas yang punya masalah dengan vitalitas, biasanya mereka yang memiliki masalah penyakit degeneratif, misalnya hipertensi kah, gula, atau dia gampang capek, gampang lelah, stres tinggi. Nah, ini akan berhubungan lagi dengan sistem limfatik. Nah, makanya dengan adanya pengurutan dari bagian ekstremitas, kemudian ke arah lingual gitu ya, itu juga akan sangat membantu untuk memperlancar metabolismenya. Nah, ya, boleh dicoba, boleh. Tim saya sudah ada yang coba, teman-teman. Ya, suaminya basicnya dia punya penyakit gula, ya, vitalitasnya tidak ada gangguan dalam vitalitas, ya. Kemudian diberikan suplementasi, ya, kemudian dilakukan pemijatan, ya, pemijatan dengan alat elektrik mercurocurrent, dan alhamdulillah teman-teman, ya, happy banget suaminya, dan tentunya juga ini juga bisa menyenangkan istrinya. Ini bukan hal yang tabu, teman-teman, ya, tapi boleh, teman-teman. Ini juga bisa membantu keharmonisan dalam keluarga, gitu, ya. Dan silahkan nanti teman-teman juga bisa membantu pasangan teman-teman semua yang mungkin ya memiliki penyakit-penyakit degeneratif dan punya masalah dalam vitalitas, ya. Oke, untuk yang sehat. Ya, untuk sehat apalagi gitu. Yang sehat jangan tunggu sampai sakit. Justru yang sehat ini harus kita jaga dari sekarang. Jaga nutrisinya, ya. Kemudian lakukan lifestyle yang baik, tidurnya, olahraganya. Yuk, jangan sampai di skip teman-teman, ya. Ingat teman-teman, ya, kita sehat itu bukan untuk bertahan hidup. Ya, kita sehat bukan untuk bertahan hidup, tapi sehat untuk menikmati hidup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.